Ya, belajarlah untuk selalu menghadirkan maaf dalam setiap keadaan. Kita ini bukan manusia yang sempurna. Kenapa tadi saya minta semuanya untuk minta maaf ke orang tua? Karena saya tidak punya kesempatan itu lagi hari ini. Ustadz ini yatim piatu, Luisa, Syabila, Bambang dari kecil. Dari usia berapa Ustadz? Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ramadan episode. Iya. Namanya apa? Udah episode terakhir harus tahu. Ngobras. Ngobras. Ngobrol Bareng? bareng Ustaz. Masya Allah. Masya Allah ya, udah akhirnya kita tiba di episode terakhir. Insya Allah mudah-mudahan besok kita menjadi orang-orang golongan yang menang ya Ustadz ya. Bisa melewati 30 hari ke belakang itu dengan maksimal, dengan hati yang bersih, pokoknya dengan segala sesuatu yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Nah, Tat, pasti sekarang ujung-ujungnya setelah kita menjalankan puasa Ramadan ini, kita kembali ke fitrahnya, Idul Fitri, di mana kita berharap menjadi orang-orang yang bersih, ya kan? Nah, untuk bisa menjadi orang-orang yang bersih dan mendapatkan kemenangan dan meraih kemenangan itu adalah salah satunya dengan menyelesaikan puasanya dan juga tentunya dengan memaafkan, ya kan Tat? Nah, pertanyaannya adalah siapa sih Tat yang paling pertama kali kita harus meminta maaf? Oke. Jadi ada ungkapan yang mengatakan laisal aid bimala bisil jadid walakinnal aid biqalbin jadid. Idul Fitri itu bukan dengan baju baru, tapi dengan hati yang baru. Ya. Kalau baju baru mah bisa beli kapan aja. Tinggal minta papa bebe sama mama ya, gampang. Tapi hati yang baru. Makanya tadi benar, kita harus kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kalau saya seringkali menyimpulkan, ada sebelum kita menjawab tadi ya, ada 3 I kesimpulan atau hasil dari Ramadan kita. I yang pertama, bertambah iman kita kepada Allah. Bertambah iman. Makin yakin ke Allah, makin percaya ke Allah, makin berserah diri ke Allah. Nah itu iman. I yang kedua, istiqomah. Istiqomah itu makin teguh di jalan Allah. Makin mau menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Istiqomah. Ada yang ketiga, I, ikhlas. Makin bersih, makin menyandarkan semua urusan kita hanya ke Allah. Makanya salah satunya tadi, mengikhlaskan hati itu dengan cara minta maaf. Harus dengan siapa? Ya berarti kalau anak kepada orang tuanya. Nih, Sabila, Luisa, sama Bambang. Udah minta maaf belum sama papa sama mama? Udah besok. Kalau dia ajak Besok. ngomong masih Nah, coba Ustadz mau dengar Sabila bilang minta maaf ke papa sama ke mama. Ya. Ayo. Maaf Pak. Coba Sabila dulu terus Luisa. Sabila dulu. Coba. Bilang. Bunda Misha Sega. Teng 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 teng. Ya, sebenarnya. Ayo. Dan Papa Firdi Megananda. Apa? Tolong maafkan semua kesalahan-kesalahan. Saya maafkan. Saya maafkan. Dan terima kasih untuk segalanya. Segalanya. Mau enak aja doanya pendek. Segalanya disingkat. Nggak boleh Ayo. gitu dong. Sekarang sama nih. Luisa bilang. Yang kedua. Bunda, Papa, untuk Bunda terima kasih sudah mengisikan GoPay. Papa, terima kasih mengisikan ShopeePay. ini poinnya minta maaf loh, Oh ya, bukan Bunda, say thank you. Terima kasih Oh, ya. dulu, ya. Minta maaf kalau saya sudah kebanyakan beli popcorn. Minta maaf saya sudah mengambil. Saya maafkan. Terus? Sorry sudah mengambil uang.
Jadi gimana? Di Shopee. Oh, Shopee. Nah, Ya udah, terus minta maafnya apa? Masa Shopee sama itu doang? Minta maaf saya sudah mengganggukan anak kesayanganmu. Terus sering gangguin Bambang. Oke. Nah, gimana tuh, Tat? iya, jadi gini, apa namanya? Sabila, Luisa, Bambangnya. Bambang mau. Ya udah Bambang. Ya udah. Bambang kalau minta Bambang maaf minta paling maaf. pintar. Oh, minta maafnya gimana? Duh, apa Tuh, sih? dia paling pintar minta maafnya. Tuh, Coba gimana? Bunda tuh suka terenyuh dengan Bang. Iya. Marah-marah sama Bunda. Oh iya. Iya, sayang. Papa juga. Masa sok baik, Bang? Baik itu Terus? tidak berarti sok baik. Terus Bang, Ayo, apa lagi? Maaf, enangin saya. oh hilangin sensei ya. Iya sayang. Nah, gimana nih Tat? Iya, jadi ini menarik sekali. Saya sepakat bahwa minta maaf tuh nggak harus tunggu lebaran sebenarnya. Every time kita harus minta maaf sama orang tua kita. Makanya tadi saya bilang ya, ada 2 kalimat yang sering kami hadirkan di rumah tangga kami, di keluarga. 2 kalimatnya, di pagi hari kami bilang terima kasih. Di malam hari kami bilang minta maaf. Jadi saya tuh Mas Baby dengan istri ya, dengan anak-anak saya, kalau lagi sarapan itu suka bilang ada meja tulisannya itu kayak apa? Taplak meja itu tulisannya udah bilang makasih belum hari ini. Jadi kita mulai dengan berterima kasih kepada semua anggota keluarga kami. Kemudian di akhir kita pasti bilang minta maaf kepada semua keluarga kami. Saya kalau pulang malam datang ke kamar anak saya, kemudian saya cium kening anak saya bilang maafin ayah ya. Sama ke istri saya juga sama, sayang maafin ayah ya. Jadi ternyata rasa maaf itu atau minta maaf itu adalah cara yang paling ampuh untuk menguatkan keluarga kita. Ya, belajarlah untuk selalu menghadirkan maaf dalam setiap keadaan. Kita ini bukan manusia yang sempurna, yang semuanya serba ideal, serba keren gitu ya. Kita ini manusia yang tentu banyak kesalahan dan kehilapan. Maka kalau bisa nih, The Romeos juga, jangan nunggu lebaran aja kita minta maaf. Ya. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Memaafkan itu menyembuhkan. Menyembuhkan. Memaafkan itu menyembuhkan. Tapi mendengki, membenci, itulah penyakit yang akan datang dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Iya. So, jika di momentum lebaran ini kita masih belum bisa memaafkan orang lain, maka butuh waktu kapan lagi untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan keluarga kita. Ya. Makanya tadi Sabila, Luisa, Bambang, thank you very much sudah memberikan contoh kepada kami agar seorang anak minta maaf kepada orang tuanya. Ya. Kenapa tadi saya minta semuanya untuk minta maaf ke orang tua? Karena saya tidak punya kesempatan itu lagi hari ini. Ustadz ini yatim piatu, Luisa, Syabila, Bambang dari kecil. Dari usia berapa Ustadz? Saya kehilangan ayah saya kelas 6 SD kalau nggak salah. Ibu saya kelas 3 SMA. Jadi ketika SD. Jadi memang ya kesempatan berharga bagi seorang anak adalah ketika dia masih punya orang tua. Makanya nih pemirsa, sahabat The Romeo semua nih yang sekarang masih punya orang tua, sayangi orang tuanya, cintai orang tuanya. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan pernah menyakitinya. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan pernah menyakitinya. Kenapa? Karena kamu akan kehilangan momentum yang paling berharga untuk menghadirkan kebahagiaan kepada orang tuamu saat mereka sudah tidak ada. Peluk, sayangi, dan cintai mereka sepenuh hati. Karena Sabila, Luisa, Bambang, Papa sama Mama inilah pusaka yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang yang doanya mustajab. Seorang ibu tuh kalau sudah berbisik di bumi, diaminkan oleh malaikat, diijabah oleh Allah. Ucapannya doa, innamal qaul ad-du'a. Makanya di antara yang seringkali membuat saya sedih di momen lebaran, biasanya Kamesha, Mas Debi, saya sedihnya itu, saya kehilangan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan ayah ibu kita ya, apalagi sudah tidak ada. So kita yang masih punya orang tua, manfaatkan kesempatan itu, jaga kebersamaan itu, hadirkan kehangatan itu. Kalaupun sekarang mungkin kan ada anjuran tidak boleh mudik ya. Kita masih bisa video call, kita masih bisa telepon.
kalaupun fisik kita nggak datang, tapi doa kita kan nyampe. Benar. Minimal rezeki kita pun juga Iya. bisa sampai ke orang tua. Iya. Sekarang Ustaz mau lihat Sabila, Luisa, Bambang peluk papa sama mama. Ayo. Belum lebaran tapi udah kayak lebaran. Kan besok lebarannya. Oh, oh. Bambang belum sama bapak. Ini kayak lebaran beneran. Maafin Bunda ya nak ya. Salim dong, maaf salim. Wede mama. Gitu. Jadi ya begitulah sahabat Romeos dan pemirsa semua. Jadikan momentum Idul Fitri untuk mengikhlaskan hati, memaafkan satu sama lain. Insya Allah mudah-mudahan kita kembali kepada Fitri. Makanya ada satu doa kan yang harus kita bacakan kalau sudah bertemu Idul Fitri. Apa tuh? Doanya adalah Ada doanya, dengerin tuh. taqabbalallahu Oh, minna iya. wa minkum. Semoga Allah menerima ya amal kita dan amal kamu sekalian. Iya. Ya, amalku, amalmu, dan semoga kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Hilman Fauzi. Selama 30 hari sudah akhirnya kita sudah berbagi dengan Romeo and Juliet yang ada di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan insights baru, memberikan ilmu dan juga inspirasi untuk kalian semua dalam hal menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. untuk waktunya. Aku nggak bisa berkata apa-apa lagi yang melebihi kata. Kalau ada yang lebih daripada terima kasih, Masya Allah. Aku mewakili dari keluarga karena channel kami belum besar Ustadz, belum juta-jutaan, ratusan ribu pun belum. Tapi insya Allah yang kita cari bukan subscriber, kita bukan cari viewer dan lain sebagainya, tapi kita mencari keberkahan. Amin. Karena seperti Ustadz bilang, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini hendaknya semuanya bersumber karena Allah. Karena kita pengen memberikan setitik kebaikan. Amin. Mudah-mudahan bisa diridoin oleh Allah, itu yang Amin. paling Amin. penting ya Ustadz. Jadi kesempatan ini juga kita The Romeo semuanya ingin meminta maaf kalau konten-konten kita ada yang menyinggung, ada yang salah disengaja ataupun tidak disengaja, ada yang tajam, melukai hati kalian. Anak-anak kita juga ada yang bersikap atau yang berlaku kurang berkenan. Jadi mohon kesempatan yang Fitri ini kita ingin memohon maaf, bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk The Romeos. Mudah-mudahan kita semua besok bisa menjadi pemenang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sekarang kita ucapin dulu yuk untuk The Romeos and Juliet, sama-sama greetingsnya yang tadi kita latihan. Udah ready ya? Sama Ustadz Hilman juga kita ikutan ya. Ayo. 1, 2, 3. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.